Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Saya berikan selamat kepada anak-anak sudah masuk ke Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Kediri. Semoga di sini kalian bisa menuntut ilmu dengan baik dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, sekarang saya mau perkenalan dulu dengan anak-anak. Nama saya Ana Wasiaturelia. Saya di sini akan mengampu mata pelajaran fikih selama 2 semester ini. Dan saya mau perkenalan dengan anak-anak yang satu-satu ya. Dari Mbak yang situ. Perkenalkan, nama saya Sakti Dwi Agustina Lasmala. Perkenalkan, nama saya Ana Nurlaini. Perkenalkan, nama saya Riza Umi Aziz. Oke, sudah kenal semuanya ya? Iya. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai toharoh. Nah, tujuan pembelajaran dari toharoh ini adalah memahami tata cara bersuci, membiasakan bersuci sebelum melaksanakan ibadah, menyebutkan macam-macam najis, dan menjelaskan tata cara bersuci dari najis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari najis sendiri. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai toharoh. Nah, apa sih toharoh itu? Toharoh itu berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau bersuci. Nah, sedangkan menurut istilah ialah kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang itu diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan bersuci. Nah, bersuci itu bukan cuman badan tok loh ya. Ada pakaian, tempat, lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua, pengertian dari najis dan hadas. Nah, najis dan hadas itu berbeda ya. Kalau najis itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Nah, menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan bersuci. Hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya peristiwa atau sesuatu yang terjadi, sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Nah, najis itu ada 3. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Cara mensucikannya yaitu dengan memercikkan atau mengusapkan air yang terkena najis. Dan yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu adalah najis sedang. Cara mensucikannya yaitu dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Jika seandainya najis itu berulang-ulang tidak bisa dihilangkan semuanya, maka itu dimaafkan. Najis mughaladah yaitu najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Nah, cara mensucikannya yaitu dicuci 7 kali. Permulanya dari 7 kali ini harus dengan tanah atau debu. Sedangkan macam-macam hadas dan cara bersucinya. Nah, hadas ini ada 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka ia harus berwudu. Sedangkan hadas besar yaitu seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi besar. Alat-alat bersuci dan macam-macam air. Nah, alat-alat yang digunakan dalam bersuci itu terdiri dari 2 macam, yaitu air dan bukan air. Macam-macam air yang pertama yaitu air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang masih asli belum tercampur dengan sesuatu benda lain. Nah, yang kedua yaitu air makruh atau air musyammas, yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, dan tembaga. Nah, hukumnya makruh karena dikhawatirkan
menimbulkan suatu penyakit. Dan yang ketiga yaitu air tohir ghairu mutahhir atau suci tapi tidak mensucikan. Nah, air ini hukumnya yaitu suci tetapi tidak dapat mensucikan. Dan yang keempat, air mustakmal, yaitu air suci sedikit yang kurang dari 2 kulah dan sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Dan yang kelima yaitu air mutanajis. Nah, air mutanajis yaitu air yang tadinya suci kurang 2 kulah tapi kena najis dan telah berubah warnanya, sifatnya. Air seperti ini hukumnya adalah najis. Selain dengan air, bersuci dari kotoran atau istinja lah. Istinja itu menurut bahasa terlepas atau selamat, sedangkan istinja menurut istilah adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Jadi kalau dengan air, apabila tidak ada air maka boleh dengan benda-benda padat seperti batu, daun atau kayu. Nah, syarat-syarat istinja yaitu batu atau benda itu kasat atau keras. Mohon maaf, bukan kasat. Dan yang kedua, batu atau benda itu tidak dihormati. Ketiga, diusap sekurang-kurangnya 3 kali sampai bersih. Najis yang dibersihkan belum sampai kering dan najis tidak pindah dari tempat keluarnya. Najis itu tidak bercampur dengan benda lain. Dan adabnya untuk buang air yaitu mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk WC. Ada buang air yaitu mendahulukan kaki kiri pada waktu masuk WC. Dan pada waktu masuk WC itu membaca doa Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan mendahulukan kaki kanan waktu keluar WC. Dan hal-hal yang dilarang sewaktu buang air yaitu buang air di tempat terbuka, buang air yang tenang, buang air di lubang, buang air di tempat yang mengganggu orang lain. Yang keempat yaitu tata cara bersuci. Nah, bersuci itu sangat banyak sekali. Yang pertama yaitu wudhu. Tahu ya wudhu ya, seperti kalian pada saat sholat. Terus setelah wudhu, yang kedua adalah mandi. Mandi dimaksud ini bukan mandi seperti mandi biasa, mandi bebek, tapi mandi beneran mandi dari atas sampai bawah terkena air semua. Dan yang ketiga yaitu tayamum. Oke. Dan yang keempat yaitu istinja atau bersuci dari kotoran. Nah, fungsi tohara dalam kehidupan yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan madrasah. Dan yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan lingkungan tempat umum. Dan yang terakhir selesai. Oke, untuk penjelasan hari ini selesai sampai di sini. Sekarang saya mau bertanya kepada kalian semua satu persatu ya. Dari mulai Mbak Riza Umami. Soalnya yaitu sebutkan macam-macam air. Sebutkan 3 saja. 3 macam air yaitu yang pertama air mustakmal, yang kedua air tohir mutahhir, yang ketiga air mutanajis. Sekarang untuk Mbak Ana Nurlaili, sebutkan 3 macam najis. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawasitoh, yang ketiga najis mughalladhoh. Untuk Mbak Septi Dwi Agustin, sebutkan macam-macam dari hadas. Yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Oke, untuk bab ini kalian sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Untuk anak-anak sekarang kita berlatih untuk praktek wudhu ya. Jadi praktek toharoh bersuci. Sekarang kita pergi ke tempat
ngerti ya tata cara berwudu. Nah, sekarang saya akan memberikan PR kepada kalian. PR-nya yaitu dikerjakan halaman 20, uji kompetensi A, B, sama C ya. Dikumpulkan minggu depan. Terima kasih penjelasan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.